pingtat-pintut. Barang ini ora jelas kok. Ora cetha. Oh, angel iki. Kelihatannya Gareng ini sedang mengguru sama jin. Jin budak tapi gimbal dari Jokteng, Lor Jokteng apa dari Parkus ya ini ya? Parkus. Gong. Apa? Kamu itu mengganggu konsentrasi saya. Hah? Yang nggak jelas yang mana? Kang Gareng itu sedang tafakur atau semedi? Sedang sujud atau bertapa? Jawa apa Islam? Dasar cah jebolan SD. Yang salah itu pertanyaanmu. Lah ya mbok yang cedot toh. Yang Kang Gareng lakukan itu pengaruh Islam kepada Jawa atau infiltrasi Jawa ke Islam? Tanyanya kepada siapa? Hah? Tanyanya kepada siapa? Jawa dan Islam itu nilai, bukan orang. Kalau kamu bertanya kepada orang Jawa atau kamu bertanya kepada orang Islam, baru ketemu jawabannya. Mulane itu yang jelas yang cedok, ya. Kang Gareng ini orang Islam atau Jawa, ya, atau orang Jawa yang ke Islam-Islaman. Saya ini orang Jawa yang orang Islam. Bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang. Gambar mano, gambar duit. Saya ini Jawa tapi Islam. Saya ini Islam tapi Jawa. Jadinya ya seperti ini tadi. Hati-hati loh, hati-hati. Mungkin ini yang disebut dengan bid'ah. Bid'ah, ngawur aja. Islam dan Jawa itu bagaikan tumbuh ketemu tutup. Aja ngawur loh kamu. Aja neka-neka loh kamu. Jangan ngarang loh kamu. Apalagi kamu mengaku-aku sebagai keturunan Nabi. Bisa jadi itu aliran sesat. Sesat untuk menjebak. Oh, meripat mikir. Tak kandani ya, Reng. Apa? Ya, Kong. Sebelum Islam datang ke tanah Jawa, orang Jawa telah mencari dan menemukan berbagai hal yang ternyata dikandung dalam Islam. Akan tetapi, Islam harus menutupi tumbuh Jawa agar sempurna kawruhnya. Dulu orang Jawa menyebut Gusti Allah itu Sang Yang Menang, Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal. Islam datang dengan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu orang Jawa meraba-raba adanya dewa-dewa. Ya, Islam datang ngasih tahu adanya malaikat dan jin. Islam datang ngasih tahu alamul malakut, alamul jabarut, alamul mulki. Nah, sementara itu orang Jawa hanya mengenal kayangan. Ternyata Kang Gareng ini tidak sebodoh wajahnya. Aku kok sudah dari dulu orang Jawa itu menemukan konsep hidup. Becik ketite, ala ketara, mundhut waing pakarti, sapa salah seleh sebelum Tuhan menurunkan kitab suci. Nini lara mata, garep matane kera, tangane dekle, sikile bencik. Oh, bagusi kemlinti, bakong lambene duwer, matane ombo, batuke jembar. Garep matane kera, tangane dekle, sikile bencik. Ya Ben. Bang, ngandera mripate. Sejak dari tadi saya ini sedang menunggu Petruk kok belum lewat-lewat. Oh, Petruk itu mau kemana toh kok ditunggu? Nah, kamu itu kurang perhatian kepada saudara, kepada keluarga. Petruk dan rombongan cantrik dari Karangkadempel itu diutus Rama Semar Badranaya. Nang ndi? Disuruh sowan ke Kadipiro, sowan kepada Kanjeng Sunan Sableng. Rombongan sowan ke sana. Piye? Pisan kas rombongan. Piye? Rombongan. Masa pandemi kok rombongan? Tetap harus jaga jarak. Ya. Cuci tangan. Pakai sabun.
dengan air mengalir. Nek ora nono. Ya. Pakai hand sanitizer. Dan jangan lupa harus memakai tadahiler. Tadahiler. Masker. Tadahiler. Aduh Allah. Bangsa Arab, bangsa Rasul, bangsa Quraisy, utawi yuswani Kanjeng Nabi Muhammad iku sawidak taun, muncul 3 taun. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Rabbi Anak-anakku, para santri sekalian, wajah. Kita ini sedang sowan menghadap Al-Mukarram Sunan Sabling. Jadi, ngaku rancang atau duduk yang sopan sembah bekti kepada beliau. Silakan. Para santri semuanya. Ya, Sunan. Kepada yang berendah, kita harus lebih berendah. Kepada yang bersembah bakti, kita harus membukakan jagat penerimaan yang sejati. Samina wa ata'na. Kanjeng Sunan, maafkan perilaku tidak sopan santri saya ini. Perkenalkan, saya Petruk Sunan. Petruk. Saya Punokawan, putra kedua Kiai Semar Bodronoyo. Saya putra pertama dari Semar Bodronoyo. Saya Bagong, putra nomor 3 dari Romo Semar Bodronoyo. Saya berserta rombongan santri ini berhajat sowan kepada panjenengan yang wajah beliau berkemilau cahaya. Wajah sosok beliau bergelimang wibawa. Petruk ini kedengaran ngomongannya itu seperti orang terpelajar. Alah, hal itu yang mau ngapalke naskah Cak Nun wae kok. Iya. Saya Sunan.
tapi sableng. Memang mungkin sableng, tapi kan sunan. Ya, sesunan-sunan saya, tapi tetap sableng. Sesableng-sableng panjenengan tetaplah sunan. Bahkan semakin sableng semakin sunan. Terbalik, semakin sunan semakin sableng. Kalau bukan sunan, pasti tidak sableng. Kalau tidak sableng, pasti bukan sunan. Semakin sunan semakin sableng. Oh, kalian datang kemari menyerbu. Apakah saya harus merasa takut atau merasa gembira? Entah, saya tidak tahu. Kalian ini siapa? Kami para cantrik Padepokan Karangkedungul, asuhan Panembahan Sepuh Semar Bodronoyo. Kami kesini dipimpin oleh panjenenganipun Petruk Kantang Bolong. Santri-santri semuanya, Ya Sunan. apakah ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan? Samina wa ata'na. Monggo. Ada Sunan. Kenapa kalian dipimpin oleh Penokawan Petruk? Kok bukan Ki Demang Gareng atau Ki Lurah Bakul? Kong Mau. dan saudara-saudara semua, sebetulnya Romo Semar itu sebelum dawuh kepada Petruk itu sudah perintah ke saya. Tapi kala itu saya sedang menjalankan umroh. Wah, Reng, Kang Gareng. Sebelum menyuruh kamu ya, Reng ya, sebenarnya Romo Semar itu sudah menyuruh saya. Akan tetapi, karena saya itu tahu tujuan jangka panjangnya itu adalah politik, maka saya bilang pada Romo Semar kalau saya ini sedang sibuk bisnis online. Para santri, Siapa di antara kalian yang akan menjawab pertanyaan adik santri ini tadi? Dengarkan. Saya ulang pertanyaannya ya. Kok yang mimpin Petruk bukan Gareng atau Bagong? Siapa? Saya. Jawab. Karena yang disuruh oleh Mbah Semar adalah Petruk Kantang Bolong. Pemimpin kalian ini kan Punokawan, tapi kok gayanya seperti raja dan diperlakukan seolah-olah seperti Pak Duta. Wah, itu rahasia intelijen. Itu rahasia intelijen kayangan. Yang mengetahui hanya kawruh kasarnya Mbah Semar. Ada berapa sebenarnya jumlah rombongan kalian? 270 juta. 270 juta. Siji, loro, telu, papat. Kalian cuma berlima. Tetapi keadaan batin kami adalah keadaan batin 270 juta orang, Kanjeng Sunan. Baiklah. Jadi sebenarnya kedatangan kalian ke sini ini mencari apa? Arep golek apa, arep golek apa, kok uber-uberan
Kanjeng Sunan, saya adalah salah satu punokawan yang bertugas menggembalakan 270 juta orang. Saya juga bertugas loh, Tro. Rumangsanya saya tidak kok. Saya ini orangnya low profile. 270 juta orang yang hidupnya makin hari makin hancur karena kepemimpinan yang ngawur, yang kabur kanginan, yang terseret-seret karena tidak memahami zaman, yang terpelanting ke sana kemari oleh keadaan, yang semakin tidak tahu mana utara, mana selatan, yang kehilangan pancer dan tidak mengerti kiblat. 270 juta orang yang sudah tidak bisa lagi membedakan mana pengkhianat, mana pahlawan. Yang tidak punya masa depan karena meremehkan masa silam. Yang diperdaya dan dikibuli siapa? Yang apa? Apa lagi? Ayo bantu. Apa? yang mengejar tujuan tetapi tidak punya modal untuk mencapainya. Yang sudah jauh mengejar tujuan ternyata salah arahnya. Yang mempunyai modal untuk mengejar tujuan, tetapi sistem lingkungannya membuntu jalannya. Yang untuk mencapai tujuannya terpaksa menggunakan ketidakjujuran, kejahatan, dan kekejaman. Bahkan tidak tahu tujuan apa yang akan dikejarnya. Kami kesini untuk ngangsu kawruh, untuk mempelajari banyak hal yang kami butuh weruh. Karena keadaan kampung kami semakin keruh. Kami dipimpin oleh para pamong yang hatinya rusuh. Mestinya kalian bisa bicara kepada para pamohan. Kalian bisa beritakan, kasih tahu mana hal yang baik, mana hal yang bijak. Dibimbing. Lalu mangsane Panti meniren cangkem iki ya, Kok. ayo. Kanjeng Sunan, mereka itu tuli, bisu, dan buta hatinya. Kasih tahu. Diberi peringatan. Sawaun alaihim a'andar tahun amlam tundirhum layuk minum. Ternyata Petro bisa baca ayat Al-Quran. Alah, Tro, gayamu pret. Alah, kuwi ya mung ngapalan bae ta, Truk. Isamu ya mung kuwi tok ta, ayo. Khatamallahu ala qulubihim
wa ala sam'ihim wa ala absorihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Jagat Dewa Bathara, ampuh tenang. Sumul bukmun umyun fahum la yarji'un. Coba kalian dengarkan barusan. Mereka ini kelihatannya cantik tapi ternyata sama dengan kalian. Mereka juga santri. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Mau diingatkan, mau dikritik, mau dituntut, tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Watakak ta Sugeng rawuh wa Petro kandang bologyo. Watagak ta iki. Bagus. Kamu kok Kang Watagak? Wah, yes. Kok sendirian? Aku Bilung mana? Bilung. kena COVID. Lagi isolasi mandiri. Bukan Bang. Bang, jadi deh. Wah, Aku anak-anaknya Semar ini kalau ketemu selalu minta duit. Ya, Hitungin patah. hati-hati wah. Sugeng wah. Sugeng. Sulit. sulit pitik. Sulit. Lawang saya yang dewa saja selalu diabaikan sama mereka. Padahal tugas saya kan memperingatkan pada para penguasa yang lalim dan para penjahat sujari. Tapi saya juga belum pernah berhasil melaksanakan tugas itu. Bagi para penguasa itu, Tuhan hanyalah dongeng dan para malaikat hanyalah angan-angan belaka. Kalau ini perecengannya. Iblis. Para cantrik semuanya. Coba dengarkan baik-baik. Saya akan bertanya kepada kalian. Jadi kedatangan kalian kemari untuk berburu itu mau jadi apa? Apakah kalian mau jadi orang pintar, orang baik, orang teguh dan istiqomah, orang kuat dan waskito, orang kaya dan berkuasa, orang yang bertakwa dan beriman, atau mau jadi apa? Ya orang pintar Kanjeng Sunan. Oh, sebabnya apa? Supaya tidak bodoh dan tidak terus-menerus dibodohi. Kalau saya Kanjeng Sunan, saya ingin menjadi orang kuat dan hebat, sakti dan waskito. Kenapa rupanya? Supaya mereka yang lemah tidak terus-terusan dilemahkan oleh mereka yang kuat. Sudah berabad-abad bangsa saya ditipu dan diperdaya. Dulu dijajah oleh bangsa lain, sekarang dijajah oleh bangsanya sendiri yang lebih canggih lagi menipunya. Kalau saya ingin menjadi orang yang benar, beriman, dan bertakwa. Kayak pengajian. Please, ganti. Beriman dan bertakwa itu kan kepada Tuhan. Itu membuat saya dekat kepada Tuhan. Jika ada apa-apa yang membahayakan dan mencelakakan, ada Tuhan yang melindungi saya. Nah, kalau saya jelas Kanjeng Sunan, saya ingin jadi orang yang teguh dan istiqomah. Teguh dan istiqomah. Apakah maksudmu teguh untuk terus berbuat dolim, istiqomah untuk terus berkuasa hingga anak cucu mantu besan begitu? Ya tidak mungkin demikian Kanjeng Sunan. Sebab saya ini cantriknya
panjenenganipun Petruk sang Punakawan. Lalu apa hujah? Apa reasoningmu? Landasan berpikirmu itu apa? Muter Bagong, muter. Jajal nek nyata cah pinter, ya ta? Hujah itu apa? Alah, kecil. Hujah rintit. Ane reasoning. Ayo reasoning listrik. Mohon maaf, kita ini bangsa yang kuat, berbakat, dan tangguh yang luar biasa. Kelemahannya cuma satu, yaitu kurang sungguh-sungguh. Kecuali dalam hal berbuat jahat dan juga menumpuk kekayaan. Tapi dalam hal ilmu pengetahuan, kita tidak sungguh-sungguh. Dalam hal Tuhan dan agama, kita kurang sungguh-sungguh. Jadi pejabat dan wakil rakyat tidak benar-benar Kanjeng Sunan. Jih, Kanjeng. Cantrik panjenengan ini ternyata pintar-pintar. Moncer pikirannya. Ini baru cantrik, apalagi santri. Oh, belum tentu. Mereka ini, para santri ini, kadang-kadang terlalu asik untuk tahfidz Al-Quran, ikut musabaqah tilawatil Quran, sehingga kadang-kadang ketinggalan jauh kalau ngomong soal kenegaraan dan soal-soal kemasyarakatan. Tapi saya yakin Kanjeng Sunan bisa mengajari kami bagaimana baiknya untuk kampung halaman kami. Kanjeng Sunan kan ilmunya lengkap, bahkan utuh dan seimbang. Petruk, ambok tanya saja pada saya. Saya tahu apa yang kalian tidak tahu. Walah, gayamu kong. Tanya kamu itu cuma satu pertanyaan. Apa? Kapan kamu bayar utang? Justru kamu yang utang, Dul. Gundul pacul nyunggi wako Maksudmu apa? 4 hal sudah disebutkan, 1 yang belum. Sedulur papat, 5 pancer. Petro papat, 5 sableng. Petro bersih. Petro papat. 1. Petro intelektual. 2. Petro aspiratif. 3. Petro revolusioner. Yang keempat, Petro jihad. Cocok. Hei, satu lagi 5 sableng. Itu apa maksudnya?
pertanyaan dan pilihan-pilihan yang diungkapkan oleh Kanjeng Sunan tadi, ada satu yang belum disebut. Jangan bertanya-tanya loh, terus saja. Orang saleh. Oh. Semua itu pancernya saleh. Saya berguru sini supaya saya jadi orang saleh. Para santri semuanya. Ya, Sunan. Apakah ada di antara kalian yang bisa menerangkan apa itu saleh? Samina wa atokna. Menyimak. Saleh itu orang yang selalu siap memperbaiki keadaan. Kalau retak, diutuhkan. Kalau pecah, ya dipersatukan. Kalau kurang, dilengkapkan. Kalau berlebihan, dipaskan. Kalau rusak, didandani. Kalau hancur, dibangun kembali. Dan kalau buntu, dibikinkan pintu. Kalau hilang, ya dibantu mencari sampai ketemu. Saudara-saudara, kalau ada makanan, ya monggo tidak. Kleru. Kalau tidak hari itu panjenengan ingsun. Kalau kamu monggo dibadok. Para santri, ayo berdiri semua. Belajar berdiri. Belajar tegak. Belajar bergerak. Kanjeng Sunan, jikalau Kanjeng Sunan berkenan menerima ngengernya anakku si Petro ini, untuk mengguru di sini dengan sungguh-sungguh loh, orang lamis loh ya, orang pencitraan loh ya. Nah, kalau dia mau belajar sungguh-sungguh, maka akan kusuruh si Petro anakku ini untuk meloncat ke istana dan langsung menduduki singgasana. Kayangan harus dibangun kembali. Bangsa ini harus dibangunkan kembali untuk berkesadaran menggunakan jiwa kayangan, ya, seperti nenek moyangnya dulu. Ya. Bumi ini harus disembuhkan dari wabah zaman yang semakin merajalela. Nun sewu. Ini ceritanya mau akan Petro bangun kayangan atau gimana? Biasanya kan Semar bangun kayangan. Tetap Semar bangun kayangan. Ayo tetap. Karena yang memerintahkan adalah Semar. Ceritanya tetap Semar bangun kayangan. Lo mosok tokok bangun kayangan. Didengar saja wagu. Wagu wajib. Wagu wajib. Gareng gitu.
Seminarnya plesetan. Pak wajib. MHE non wajib. Wajib. Lebih jos lagi, Bagong wajib bangun kayangan. Ora pantes. Bagong itu ya pantesnya bangun tidur terus ngopi, habis ngopi, bobok lagi. Tapi Petro, Ijewo. andai kata kamu menjadi ratu, kantongmu harus tetap bolong. Siap 86 wong. Urusan keduniawian, jabatan, harta benda tidak boleh kamu masukkan dalam kantongmu. Kembalikan langsung kepada Yang Maha Kuasa. Loh, nalarnya bagaimana itu? Karena tidak satu pun yang milik manusia. Petro adikku yang bottom. Iya kan? Sini. Bener apa yang dibilang Potogok tadi, ya toh? Ya. Kamu harus tetap menjadi Petro kantong bolong. Tidak boleh malah ngantongi proyek-proyek. Dan lagi ya Teruk ya, jangan sampai kamu itu menjadi Petro oleh buntat. Petro kantong buntat. Oke. Kanjeng Sunan. Sumangga. Saya harap Kanjeng Sunan ikut mempertimbangkan semua ini. Mana yang saya? Monggo, saya percaya moso borongo. Baiklah, anak cucuku, santri-santri Nusantara, dan juga kalian, para cantrik dari Karangkedempo, mari bersama-sama matek aji. Kita belajar bersama, mengolah bersama sumber cahaya, dan kemudian memancarkannya.
Ya, terima kasih. Saya mohon Bipanis, Mas Budi Sarjono, Pak Yai Muzamil untuk maju ke depan sama Mas Toto sekalian. Nah sekarang kita bismillahirrahmanirrahim, saya mohon dengan sangat kita mulai dari Mas Budi Sarjono. Mas Budi Sarjono ini di antara kami berlima, beliau yang bukan orang Islam, beliau seorang Katolik. Justru karena itu saya mohon dengan sangat untuk bisa merespon, menemukan hal-hal yang universal, yang kultural segala macam, yang bisa beliau refleksikan dari teater tadi, dari pementasan Petruk Jihad tadi. Ada yang usul judulnya bukan Papat Petruk Limo Sableng tapi Petruk Jihad, sesuai dengan ditangkapnya Habib Rizik pada malam hari ini. Nah kita daripada urusan sama Kapolda DKI kan mending teateran, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya persilakan dengan sangat Mas Budi Nyun Sewu. Terima kasih Cak Nun. Selamat malam teman-teman semua. Saya tadi kaget dengan pembukaan pementasan tadi. Itu untuk orang awam cukup berat. Karena dialog Gareng dan Bagong itu dialektika manunggaling kawula Gusti. Jadi bukan hanya Islam masuk Jawa, Jawa masuk Islam, tapi sudah pada konsep tataran bagaimana manusia mencari Gusti dan manunggal dalam Gusti. Manunggaling kawula Gusti. Saya tadi berharap bahwa Bagong dan Gareng tadi lebih nakal. Seperti kalau Cak Nun ngendiko itu nakal itu. Tapi tadi terstandar. Ya. Bagong dan Gareng kurang berani dengan kata-kata tanda kutip ya. Lucu, ndagel, saru. Nah tadi nggak ada sarunya. Ya. Padahal manunggaling kawula Gusti itu kalau kita baca di Serat Centini itu unsur sarunya ada. Ya. Tapi tadi terlalu bersih. Mungkin Cak Nun takut. Nek dikira, wah kok Cak Nun kok saru ya. Padahal ya saru tenan gitu. Ya. Itu. Nah yang saya bayangkan tadi bahwa dialog tadi akan berkepanjangan untung lalu terpotong. Dipotong dengan adegan lain. Jadi tidak terlalu bertele-tele. Tapi konsep manunggaling kawula Gusti tadi muncul lagi ketika Petruk masuk. Ketika Sunan Sableng masuk. Tapi kembali lagi dialog antara Petruk dan Sunan Sableng ini standar. Padahal saya tadi berharap Petruk itu lebih nakal, liar. Pemilihan tokoh-tokoh Punokawan ini sebenarnya memberi peluang Cak Nun untuk edan, nakal, gila, baik mengkritik orang-orang agama atau mengkritik pemerintah. Tapi tadi Cak Nun agak santun, gitu ya. Terutama Petruknya tadi saya berharap dia itu celokopannya itu lebih gila lagi. Juga celokopannya si Sunan Sableng tadi itu belum menggigit. Mungkin nanti bisa direvisi naskahnya supaya keduanya ini terjadi dialog yang liar, imajinatif, nakal, tetapi sangat kontemplatif. Nah itu angel. Tapi bisa dicairkan dengan kemunculan togok. Togok ini dalam pewayangan selalu dijadikan bahan lelucon, bahan nyek-nyekan, bahan gojekan antara para Punokawan. Nah tadi justru togok yang mendominasi, menguasai para Punokawan. Nah mungkin nanti ada revisi lagi, togok bisa dijadikan barang mainan, barang nyanyian, tapi selalu tidak lepas dari konteksnya, konteks manunggaling kawula Gusti. Jadi pementasan yang
kurang lebih 1 jam ini, kalau kita oncei bisa berjam-jam. Karena saya menangkap misi dari Cak Nun tadi ini, menyadarkan manusia itu untuk kembali kepada fitrahnya. Kepada manusia yang selalu mencari Gusti, manusia yang kalau bisa manunggal dengan Gusti, dan Gusti kita tarik dari kayangan ke bumi untuk menjadi satu dengan manusia. Ini pandangan saya dengan pementasan yang cukup memberi warna teater di Jogja, yang mungkin tidak akan kita dapatkan teater semacam ini di luar Jogja, di luar komunitas Maiyah. Demikian, Cak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, tepuk tangan teman-teman semua untuk Mas Budi. Jadi dari yang beliau ungkapkan tadi, saya kira efek keluar dari Kadipironya adalah yang provokator bukan teaternya tapi yang mereview. Kan gitu. Jadi saya paham betul apa yang dimaksudkan oleh Mas Budi ya. Ini karena memang sejak awal kita itu gugup oleh terbatasnya waktu, jadi kita tidak berani bikin lebih dari 1 jam. Itu pun masih di selain musik kan begitu. Itu pun musiknya kita potong 1/3, 1/4 dan seterusnya. Jadi saya mohon izin, mohon maaf bahwa saya tidak bisa mengeksplorasi atau melampiaskan keliaran pikiran saya melalui tokoh-tokoh Punokawan dan seterusnya. Itu aja saya sudah ya kui nek dieksplorasi ya iso liar edan tenan, tetapi kan saya mungkin karena juga siksaan dari situasi zaman sekarang membuat saya agak lebih sopan, agak lebih santun, agak lebih hati-hati dan seterusnya, karena saiki iki barang apik wis dicurigai iso dielek-elek kan gitu. Gitu kan. Ojo meneh kok status Facebook atau pernyataan-pernyataan wong saiki iki apa wae kan. Apa wae iso diplesetke, iso dituduh sing ora-ora. Swarga wae iso dituduh neraka kok saiki iki. Dadi ini kan kita sedang mengalami kehancuran, proses penghancurannya tidak bisa kita hentikan dengan medsos dan ekspresi media kita semua itu. Karena itu pasti akan menghancurkan kita, meskipun sudah ada rem dari yang dulu bikin Facebook, bikin Twitter, bikin Instagram dan seterusnya sudah ngerem, dan mereka menyesal bikin itu karena ternyata mengakibatkan hal-hal kerusakan-kerusakan kemanusiaan yang di luar perkiraan mereka, tapi ya tetap raiso diapa-apake. Jadi kita itu memang sedang ndronjong menuju kehancuran, meskipun kita tidak tahu bentuk kehancurannya apa dan seterusnya. Kalau sekarang kan jelas bahwa manusia tidak bisa berpikir objektif, bahwa bangsa kita terutama penghuni medsos dan media itu tidak bisa dadi menungso lho raiso. Pokoknya semuanya itu menuruti, kalau Pak Muzamil nanti bisa menjelaskan itu al-ammaroh bisu. Jadi kata amarah itu tidak berdiri sendiri. Kalau saya mengartikan itu dorongan, Pak. Dorongan dari dalam jiwa manusia sendiri untuk menuju keburukan. Keburukan itu bisa hoak, bisa fitnah, bisa kekejaman, bisa macam-macam. Su itu kan luas sekali Pak Muzamil, tolong nanti dijelaskan. Nah, kita sedang tidak bisa menghentikan arus dan banjir besar yang namanya su itu. Kita sedang bersama-sama membuat keburukan-keburukan sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai pelaku medsos dan seterusnya. Dan saya termasuk orang yang menjadi korban dari semua itu. Oleh karena itu saya tidak mau mengorbankan diri lebih jauh, dan mungkin itu bawah sadar saya menjadikan saya agak lebih santun ketika menuliskan ini. Juga ada kesadaran gini Mas Budi, konco-konco iki wis biasa mementaskan naskah saya, jadi aku iki duwe toleransi mesake Joko, mesake Seteng, mesake engko nek tak giatke engko kono setengah mati. Ini aja tadi ada lupa, ada loncat kok tadi gitu ya. Jadi saya mohon maaf, tapi saya mengerti persis, mudah-mudahan nanti selesai COVID, meskipun tidak jelas kontraknya sampai tahun berapa, mudah-mudahan kita bisa pentaskan, karena kalau dilihat rentang waktunya, ini kan pentas pra Petruk dadi ratu. Jadi
Kiai Semar masih menitipkan Petruk kepada Sunan Sableng untuk supaya suatu hari bisa dilempar ke istana untuk menduduki singgasana, kan begitu ceritanya tadi. Nah, mudah-mudahan nanti selesai Covid, selesai kontraknya nanti kita bisa pentaskan di di mana di Taman Budaya dengan dengan naskah yang lebih melampiaskan lah. Kita ora iso melampiaskan, kita jogo banget, tak batasi banget. Termasuk Bagong Gareng, Bagong Gareng itu sebenarnya kan wadah yang luar biasa. Tetapi kan aku rawani kan mengrong kalimat, telung kalimat paling pol gue. Karena pada dasarnya awalnya tidak ada Bagong Gareng. Tapi kemudian disepakati ada Bagong Gareng, wong ada Petruk kok kan gitu. Akhirnya saya bikinkan itu semacam semacam jeda-jeda di tengah adegan-adegan serius. Jadi kalau ini diterusin kan dialog Sableng dengan Petruk itu kan akan luar biasa sebenarnya. Ya tasawuf, ya kekuasaan, ya langit bumi, ya segala macam sebenarnya. Tetapi kan itu tidak berani saya lakukan karena membayangkan iki pentas wae urung karuan. Paling pol ya sak jam itu pun ketika nulis kan aku urung iso ngitung. Urung iso ngitung iki wis berapa lama. Jadi aku berada pada situasi di mana saya memangkas dan membatasi diri saya sendiri sedemikian rupa. Tapi sekali lagi terima kasih kepada Mas Budi untuk mengingatkan bahwa sejatine iso edan banget semua tadi itu, apalagi dengan penokohan-penokohan yang masyarakat sebenarnya sudah siap menjadi wadahnya kan gitu. Jadi setiap orang kan bisa mengidentifikasi dirinya melalui Bagong, melalui Gareng, melalui Semar, melalui Togog dan melalui Petruk dan Sableng dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita itu secara kebudayaan sangat bersyukur karena Punokawan itu salah satu rezeki kebudayaan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia tapi tidak digunakan oleh manusia modern. Lha kuwi rezeki pol kuwi. Kuwi sak donya ora ana kuwi sing jenenge Punokawan kuwi. Ora ana, padahal itu adalah wadah dari dialektika aspirasi kebangsaan kita sampai kapanpun. Gitu loh. Tetapi pemerintah kita kan tidak mungkin mampu mengelaborasi konsepnya dan nilainya, pemetaannya dan seterusnya. Padahal kita punya rezeki luar biasa dari Sunan Kalijogo itu. Oh Semar we nek kok oncek iki top-topan. Makanya tadi ini saya harus jelasin kepada Mas Budi lagi ya. Juga arep gawe dawa-dawa tenan kuwi aku ya kuwatir karo kanca-kanca iki wis Covid, latihane tidak bisa lancar gitu. Terus kudu ngene kudu ngono. Terus kapasitas teman-teman juga punya batasannya masing-masing. Misalnya Pak Nevi cuman saya kasih tambahan kalimat. Karena jiwa bangsa kita sedang kehilangan kayangan. Kuwi we mau metune piye. Ming kalimat piye lho. Karena jiwa bangsa kita sudah kehilangan kayangan. Ming kuwi tok. Kuwi sederhana banget. Ning yo metune ya ora karu-karuan kuwi mau. Kuwi. Itu salah satu contoh bahwa saya itu di Kadipiro ini kan tidak ada naskah, jadi yang ada adalah naskah proses. Ya, jadi dan tidak ada teater di seluruh dunia yang penulisnya mau berkompromi terhadap proses itu. Nomor 2, saiki endi jemek? Mek ngetik mek. Lah ada makhluk ciptaan Allah yang seperti jemek ini. Ya. Mas Budi harap ingat bahwa orang seperti jemek itu makhluk khusus dengan kategori yang sangat khusus, dengan kecenderungan yang juga sangat khusus, dan saya tidak bisa membayangkan jemek itu bisa diterima di mana. Umpama dhek iki santri wong Islam ning masjid ya mesti ra diterima ya toh. Ning remaja masjid ya wong wis tuwa. Dan sing jenenge jemek kuwi, Mas Budi. Kuwi levelnya Mas jemek itu ya. Latihan wis iso, sesuke ra iso meneh. Bar apik sesuke elek meneh, njur dandani meneh, apik meneh, njur elek meneh. Jadi dia itu tidak bisa syariat nek cara Islam. Ya, dia itu hakikat. Jadi wong makrifat pokoke apa metune pas ning panggung ya kuwi. Ning ora iso di petang rakaat wae apa 3 rakaat wae takbiratul ihram sik bar kuwi rukuk ngono ora iso. Jadi Mas Jemek itu orang yang sangat khusus
Dan saya dulu tahun 78 atau 79 saya pernah membikin naskah panjang yang berjudul Keajaiban Lekpar. Lekpar itu kan namanya Jemek ini kan Supardi, jadi kita panggil Lekpar gitu kan. Itu juga enggak pernah jadi pentas sampai hari ini. Wong Jemek sing tak gaweke naskah ora teko latihan arep piye aku. Karena sibuk di THE. Oh arep apal piye. Jadi kan ada level gini Mas. Kalau Anda punya pembantu rumah tangga, ono sing ngene iki, gaweke sambel. Nah, dia wis langsung tau mergo gawe sambel kan golek cowek, golek ulek-ulek, golek lombok, golek brambang sesuai dengan selera jeragane kan gitu. Nek Jemek ki ora iso. Mek njupuk cowek, njupuk lombok, diulek. Wis bar kuwi dipandu satu tahap demi satu tahap sampai dadi sambel ning sesuke meneh. Mek gawe kaya wingi ya ora dadi. Nggih. Dan itu kita punya, dan itu makhluk Allah, jangan lupa. Yang bikin Jemek kayak gitu ya Tuhan sendiri. Jadi aku ra iso ngenyek, aku ra iso nyalahke Jemek, memang begitu dia. Gitu loh. Pilihan. Kuwi latihan pora tergantung sangune barang. Ya, jadi kalau suatu hari ini saya nanti diminta oleh Zaki untuk menuliskan sejarah Kiai Kanjeng dari zaman THR zaman dulu, dari zaman apa? Dari zaman Jahiliyah Ilan Nur ya, jadi zaman apa? Kampungmu apa? Dipowinatan sampai Patang Puluhan sampai Kadipiro. Itu nanti akan saya tulis satu persatu dengan segala keliarannya tadi. Ning ya mesti tak tutupi sing kira-kira saru-saru banget kan gitu ya. Pakai sanepan aja. Jadi menungso iki jan ngono kuwi. Ana sing manuk ulung, ana sing manuk apa? Manuke apa wae to? Ana sing emprit, ana sing cipret, ana sing gemek, ana sing iwak wae, ana sing paus, ana sing hiu, ana sing kutuk, ana sing lele, ana sing teri, ana sing wader sak piturute. Jadi bahwa Anda itu jangan melihat manusianya. Manusia itu Anda harus lihat sebagai maujud dari ciptaan Allah. Allah yang mewujudkan seseorang atau makhluk itu seperti itu, Allah jangan lupa. Gitu loh. Jadi Allah bikin Habib Anis, Allah bikin Pak Muzamil, Allah juga bikin Jemek, dan kita tidak bisa memperlakukan beliau bertiga dengan teori yang sama kan begitu. Nah, itu kita di sini sangat legowo dan sangat memperluas hati dan ilmu kita agar supaya semua yang diciptakan Allah itu berfungsi semaksimal mungkin. Meskipun mungkin tidak bisa maksimal, tapi ya paling orang optimal kan gitu kan. Gitu ya kira-kira teman sekalian. Matur nuwun Mas Budi. Nanti mudah-mudahan ada waktu untuk tanya jawab. Kita punya waktu sampai 10:30. Sekarang saya mohon Pak Muzamil, terserah Pak Muzamil akan merefleksikan dan mereview apa. Nanti terakhir kita mohon kepada Habib Anis yang jauh-jauh dari Padi untuk datang ke sini. Monggo Pak Muzamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi melihat teater ini satu masalah Jawa dan Islam gitu ya. Itu saya kira memang persoalan yang akhir-akhir ini kurang didalami gitu ya. Oleh karena itu apa yang beliau sampaikan sebagai pembuka gitu ya. Terkadang meskipun maksud beliau saya kira Jawa itu Indonesia gitu ya. Bukan karena ini ada orang yang dari luar Jawa khawatir dikira wah ini kok Jawa sentris gitu ya. Jawa itu kalau zaman dulu Nusantara ini semua disebut Jawa, Al-Jawi ya. Bahkan sampai Malaysia itu disebut Jawa. Maka itu sampai ke Muang Thai itu termasuk Jawa, itu peradaban. Itu satu peradaban dulu. Nah, ini saya kira memang akhir-akhir ini yang kurang dicermati oleh terutama dakwah Islam, sehingga orang itu kalau Islam itu cenderung melupakan akar budayanya. Tapi sebaliknya orang yang begitu kuat memegang budayanya
itu malah tidak mau kepada Islam karena Islam itu dianggap dari Arab. Sehingga ada kelompok yang Arab sentris gitu ya. Terus ada kelompok yang Jawa sentris bahkan Nusantara sentris gitu ya. Sehingga akhir-akhir ini juga ditabrakkan antara Islam dan Nusantara. Nah, ada istilah yang baru muncul, Islam Nusantara gitu ya. Tapi itu bukan terus memadukan Islam Nusantara itu, tapi itu justru menjadi counter kepada kelompok lain yang dianggap terlalu ke Arab-Araban. Malah akhirnya menjadi sebuah sebuah gerakan seakan-akan anti Arab gitu loh. Padahal antara Arab dan Jawa, Arab dan Nusantara itu kan sama posisinya. Sehingga bukan ditabrakkan. Maksud saya sama begini. Itu kan sama-sama kehendak Tuhan tadi itu loh. Jadi adanya Arab, adanya Nusantara, adanya manapun itu ya. Itu kan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang manusia supaya mempergunakan kekayaan yang diberikan oleh Allah itu semuanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu gitu ya. Sehingga bukan untuk ditabrakkan satu sama lain gitu ya. Yang kedua, saya kira itu di samping masalah Jawa Islam Jawa tadi, saya melihat di sini ada tadi dialog antara cantrik dan santri. Nah, ya ini. Ya, ini gini, tahun 80-an, sebelum tahun 80-an lah. Saya masih kecil. Itu antara pelajar dan santri itu masih ada gap. Gitu ya. Ada gap, sehingga dulu itu ada ikatan pelajar, ada ikatan santri, dan itu terjadi gap, gitu ya. Jadi masing-masing merasa lebih benar, gitu ya. Pelajar itu tidak mau kepada santri, dan santri juga tidak mau kepada pelajar, sehingga dulu itu santri membuat himpunan sendiri, himpunan santri, dan pelajar juga membuat himpunan sendiri sebagai pelajar, dan saya kira itu bagian dari pemecahan para penjajah gitu ya. Jadi penjajah itu memang sengaja memecah antara ilmu yang samawi dan ardi gitu ya. Itu dipecah. Nah, tapi dan sampai hari ini saya kira kenapa Indonesia ini seperti ini dampak dari itu. Betul kata yang dikatakan siapa Mas Sunan Sableng tadi, santri itu terkadang terlalu asik kepada tahfidzul Quran dan MTQ. Itu ada betulnya. Jadi gini, terkadang orang itu kalau sudah di pesantren itu ya, itu menganggap agama itu yaitu agama itu menghafalkan Quran, terus Quran itu yang diambil fikihnya. Jadi kalau berkebun ke kebun, menanam di sawah, berdagang, berbicara tentang kehidupan yang lebih luas, itu seakan-akan sudah bukan agama itu loh, itu ya. Jadi kalau yang namanya belajar ilmu agama itu adalah belajar tentang bagaimana berwudu, syarat-syaratnya wudu, rukunnya wudu, yang membatalkan wudu, mandi, sholat, itu belajar agama. Dan itu ya iya, tapi ke sawah itu juga agama gitu loh. Ke pasar itu juga agama. Orang ke kantor, orang bekerja itu agama. Nah, tapi sekarang kan enggak gitu. Nah, di sini saya kira kita sekarang mewarisi akibat ini gitu ya. Mewarisi kan ada sebab tadi keterbelahan itu, saya kira itu betul gitu ya. Apa yang tadi disampaikan, saya kira ini baru lontaran dari beliau antara santri dan cantrik tadi. Kan seakan-akan tadi cantrik itu Jawa gitu ya. Padahal mestinya santri itu penghalusan dari cantrik gitu ya. Jadi cantrik setelah Islam datang maka berubah menjadi santri, dan itu bukan sesuatu yang berlawanan karena itu kelanjutan, itu mestinya seperti itu. Dan
ini saya kira ada peran apa ya? Peran penjajah juga dalam membelah pengetahuan dalam Islam, sehingga seakan-akan Al-Qur'an itu isinya fikih. Maka santri-santri itu kalau yang disebut pengajian gitu ya, itu ya bicara ibadah mahdoh gitu loh. Ketika berbicara di luar ibadah mahdoh itu bukan ngaji. Nah ini kan juga masalah, masalah. Akhirnya kita ini apa ya? Satu sisi kita didorong untuk menjadi masyarakat yang religius, yang agamis, tapi religius agamisnya itu tidak membumi karena akhirnya melangit. Meskipun melangit itu juga perlu, kata Pak Nevi tadi, jangan dilupakan. Tapi santri itu akhirnya tidak tahu dunia, gitu loh. Gara-gara, ya. Nah, sekarang juga akibatnya kepada peta konflik sekarang ini, gitu ya. Peta konflik sekarang ini, kenapa? Karena orang kita gagal mempertemukan antara konsep-konsep samawi dengan konsep ardi, gitu ya. Sehingga termasuk persoalan Habib Rizik ini saya kira seperti itu, gitu ya. Persoalan HRS ini masalah, ini sebetulnya keterbelahannya dari situ, gitu ya. Saya kira. Jadi bagaimana FPI memahami agama, bagaimana FPI memahami kenegaraan, dan bagaimana negara memahami agama, gitu loh ya. Dan di sini masih terjadi itu, ya, masih terjadi. Sehingga gesekannya ya seperti persoalan Habib Rizik, dan ini juga masalah. Gitu ya, masalah saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Muzamil. Jadi teman-teman sekalian, yang dimaksud Pak Muzamil itu adalah sekularisme. Jadi bukan orang modern tidak kenal langit dan tidak mengakui Tuhan, tapi Tuhan dan agama itu adalah urusan yang dipisahkan dari urusan negara. Jadi sekularisme adalah satu teori ilmu sosial yang memisahkan agama dari negara, negara dari agama. Dan akhirnya produknya ya seperti sekarang ini. Jadi, dan itu berkepanjangan tidak karu-karuan, akhirnya itu berakibat pada orang yang tidak beragama dan berakibat pada orang yang beragama juga. Akhirnya karena langit dan bumi dipisahkan dan tidak menyadari bahwa bumi adalah bagian dari langit, ya, bahwa dunia adalah bagian dari rentang sampai ke akhirat. Akhirnya yang kena penyakit bukan hanya orang yang tidak mengakui Tuhan, tapi juga jadi orang yang bertuhan juga kena penyakit. Salah satu penyakitnya adalah lawamah, jadi cacat, jadi pikirannya cacat, ilmunya cacat, dan seterusnya. Kebetulan tokoh intelektual Indonesia namanya Cak Nur Khalis Majid dulu sangat mempopulerkan gerakan yang namanya sekularisasi. Kalau sekularisasi itu maksudnya Cak Nur adalah kalau kita mau berpikir itu ya harus ada batas yang jelas. Jadi kalau pohon itu ya pohon, daun itu ya daun. Bukan pohon ada hantunya dan seterusnya, itu kata Cak Nur. Terus Cak Nur tidak menjelaskan bahwa sekularisasi ini akhirnya kan dipahami tidak beda dengan sekularisme. Akhirnya yang berlaku sekarang bukan sekularisasi, bukan takkil, bukan mengembangkan akliyahnya umat Islam dan umat yang lain, tapi akhirnya memisahkan. Sehingga akhirnya sekularisasi dianggap sama dengan sekularisme sampai hari ini. Itu kalau mau ngomong agak akademis ya. Jadi sekularisme itu beda sama sekularisasi. Sekularisasi itu adalah satu langkah kecil di dalam berpikir, gitu ya. Kalau sekularisme itu adalah memisahkan secara global dan menyeluruh, bahkan mendasar antara langit dengan bumi, antara agama dengan negara. Jadi makanya sekarang urusan agama adalah ibadah mahdoh tadi, itu salah satu akibat dari sekularisme. Terus negara juga tidak paham agama. Ya. Terus yang lebih parah lagi karena tidak ada dari masing-masing yang sungguh-sungguh. Itu makanya kalimat di drama tadi itu serius itu. Yang ngurusin agama yang tidak cukup bersungguh-sungguh, yang ngurusi dunia dan negara juga tidak sungguh-sungguh. Misalnya Pancasila. Pancasila dianggap kutub lain dari agama. Lah, bagaimana ada sila pertama kalau wacananya tidak dari agama? Seperti tadi, dulu kan orang Jawa ngertinya Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal.
Sang Yang Widi dan seterusnya, kemudian Islam memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada yang berpikir baik orang yang non agama maupun yang agama, tidak ada yang berpikir gimana Anda tahu siapa Allah dan namanya itu siapa Tuhan. Itu kan orang mungkin nek wong Jawa kan ngekei jeneng nang Gusti Allah, Sang Yang Widi yang maha kuasa, Sang Yang Wenang yang maha kuasa ya, yang maha berhak atas segala sesuatu, Sang Yang Tunggal, Al-Ahad atau Wahid gitu ya. Nah, orang tidak ada yang berpikir sampai hari ini bahwa Tuhan itu tidak mungkin diketahui namanya oleh makhluk atau oleh manusia. Kecuali Tuhan sendiri ngasih tahu, aku iki Allah ya. Kul huwallahu ahad. Jadi kita tidak mungkin lho nek kowe duwe anak kari kok jenengi gitu. Nek duwe tangga kan gari takon bapake jenenge sapa. Ning nek Gusti Allah iki sapa sing jenengi? Terus kowe ngomong Sang Yang kuwi lak kowe sing jenengi, terus Islam datang ngasih tahu bahwa aku ini Allah. Apa qala anallah itu ya, qala anallah itu kan. Jadi saya ini Allah nama saya ini ilah, saya ini Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kan manusia tidak ada yang pakai nalar bahwa tidak mungkin Tuhan itu dikenal namanya kecuali kalau Tuhan sendiri ngasih tahu ke manusia kan gitu kan. Ya Pak Muzamil. Kalau kita yang ngarani kan ya tadi itu seperti yang Sang Yang Wenang dan seterusnya itu kan kene aran-aran ngaran-ngarani sama dengan kayangan. Kayangan itu kan tidak terlalu detail dan tidak terlalu jelas. Jane dewa ki menungso apa dudu kan gitu kan juga tidak jelas sampai hari ini. Kemudian orang barat kan orang semua kebudayaan barat orientasinya kalau mau ke timur kan ke India. Makanya sekarang dewa itu ditransfer ke barat, tetapi kalau Allah kan tidak transfer ke barat. Jadi ini saya mencoba menguraikan sedikit aja bahwa memang kita ini kurang bersungguh-sungguh. Jadi ketika sekularisme datang itu baik dari yang kurang beragama maupun yang beragama itu kurang antisipatif, kurang defense, kurang mempertahankan diri. Mempertahankan dirinya untuk menjadikan dirinya tetap utuh aja enggak bisa gitu loh. Akhirnya menjadi korban, akhirnya berefek ke ekonomi, ke politik, ke sosial, ke segala macam, ke budaya dan seterusnya. Nah, itu salah satunya. Misalnya sekarang Islam hanya menjadi fikih, Quran diambil hukumnya tok, tidak diambil budayanya, tidak diambil kebijaksanaannya. Nah di Ma'iyah kan kita kembalikan untuk memahami Quran secara lebih bulat. Bahwa kan saya kan sering ya bahwa kalau mengajak orang itu harus bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika itu bil hikmah kalau menurut Allah. Tidak bisa bil khair, bil haq, yang lain-lain, tapi bil hikmah. Kalau hikmah itu kan tataran keempat Mas. Jadi bener, apik, indah, baru hikmah. Atau kalau keindahan itu keagungan namanya agung. Jadi agung, indah. Kalau perilaku namanya bijaksana. Bijaksana itu kan kalau orang benar belum tentu baik, orang baik belum tentu bijaksana. Tapi kalau orang bijaksana pasti benar, pasti baik. Kan gitu. Itu makanya ada dalam misalnya ada martabat 7 misalnya ya. Tapi itu juga tidak dikembangkan di masyarakat sama sekali. Jadi kuwi nek diomongke kan yo pecah ndase doan, Bud ya. Jadi makanya saya membatasi diri untuk tidak usah sampai ke enggak usah meneng tekan al-halat tentang Syekh Siti Jenar sampai ke Ibnu Arabi sampai macam-macam ku pecah ndase dan saya akan dituduh aliran sesat akhirnya kan gitu. Padahal di Ma'iyah semua itu kita omongkan dengan sederhana, dengan baik-baik. Sampai Anda di Ma'iyah kan ada kur, kelompok-kelompok ada la ilaha illa apa? La ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Kui nek kedaden wingi-wingi kui aku dinesoni kui, aku iso diobong kui, iso dipateni kui. Tapi di Ma'iyah itu kita jalankan dengan bahwa tidak ada Tuhan selain dia, tidak ada Tuhan selain engkau, tidak ada Tuhan selain aku. Itu kan bahaya banget, tapi di Ma'iyah kan tidak ada masalah, biasa-biasa aja. Karena masing-masing orang sudah hidup pada koordinat kesadaran sedemikian rupa. Kan gitu Pak Muzamil. Jadi terima kasih atas refleksi dan reviewnya Pak Muzamil. Dan mari kita belajar bersama, karena sependek-pendek naskah tadi sebenarnya setiap muatannya itu bisa dipakai langsung kok. Jadi kaya sing Cantrik mau, iki bangsa kita itu tangguh, pinter, jagoan, ning ora tenanan gitu.
Aku iso kok nggo langsung kok kuwi. Kaya apa-apa ki sing tenanan gitu ya. Kan masalah kita kan tidak bersungguh-sungguh. Pancasila wis dadekke tameng kaya ngono ning jane ya ora tenanan karo Pancasila. Jadi hidup itu kan nek kowe bebarengan kuwi kan urusane piye carane dari titik musyawarah ke titik mufakat iki aja nganti gelut kan ngono. Itu dan itu jalannya cuma kebijaksanaan. Apa sebabnya Habib Rizik ditangkap? Karena tidak diolah musyawarahnya sehingga tidak terjadi kemufakatan. Dan urusan kita mau rumah tangga, mau keluarga, mau masyarakat, mau RT, mau nasional, mau global, urusannya semua adalah bagaimana manusia bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Dan itu panduannya secara detail banyak sekali di Al-Quran. Harap Anda tahu bahwa semua yang kita alami yang Pak Muzamil ungkapkan tadi itu sebenarnya hanyalah akibat-akibat dari rentang sejarah yang sangat panjang. Jadi ketika Sunan Kalijogo sedo itu kan Indonesia sudah kemasukan Portugis, sudah kemasukan sekularisme Eropa, kan begitu. Sehingga kemudian tidak ada akselerasi sehingga rakyat Jawa itu dari abad 14, 15 sampai sekarang itu tidak berubah pikirannya, tidak berkembang, tidak menjadi lebih arif dan seterusnya. Yang kita omongkan mengenai Jawa itu sebenarnya warisan dari abad 13, 14. Gitu. Karena tidak pernah ada transformasi historis dari pemikiran-pemikirannya. Nah di Ma'iyah kita coba ringkes itu semua dan kita coba mengelaborasinya sebaik-baiknya kan gitu. Jadi matur nuwun Pak Muzamil mengingatkan kita pada sejumlah hal dan sekarang terbukti bahwa ora iso kowe saiki ndelok woh tanpa godhonge, tanpa kembange, tanpa dahan, ranting, batang dan akarnya. Bahkan kowe kudu ndelok sak kebon-kebone nek prasaku. Unsur tanahnya, kimiawinya sampai sak kebone kuwi karena lingkungan hidup itu selalu ada skalanya. Jadi sekarang kan kita tidak, kita apa meneh ono medsos iki. Sudahlah kita ndak mungkin ndak hancur dengan medsos itu. Kita pasti hancur. Mentalnya hancur, pikirannya hancur, kejujurannya hancur, tidak mungkin tidak hancur. Dan saya adalah korban dari kehancuran itu. Bendino iki aku ora tau let, mesti ono wae aku dikutip-kutip mbok saka ngendi, digaduk-gadukke, diadu-adu sak piturute kuwi bendino ono kuwi. Dan itu mereka pikir mereka akan selamat, tidak bisa, tidak bisa. Kamu lihat keluarganya nanti, kamu lihat hidupnya. Untung aja kita tidak tahu siapa mereka. Kalau kita tahu, kalau kamu bisa ngamati, nanti kamu perhatikan hidupnya. Ora iso kuwi kaya ngono kuwi terus. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Aja rumangsamu Gusti Allah nggawe kowe kabeh iki dolanan. Ya Pak Muzamil ya. Kuwi wis itu luar biasa. Luar biasa. Makanya Pak Muzamil, saya kira kalau Anda seorang Habib, maka transformasikan keluasan hatinya Rasulullah yang luar biasa. Keluasan hati Rasulullah itu melebihi langit dan bumi kan begitu. Nah, dan itu kan yang tidak pernah diomongkan Pak Muzamil. Jadi kan kalau sekarang kita ini Habib itu ya yang kita lihat eksistensinya, gengsinya bahwa kita ini turunan Rasulullah. Tapi tidak kita uji kearifannya, kebijaksanaannya, kelegowoannya, kejembaran hatinya, kesegorowannya dan seterusnya. Jadi malam hari ini alhamdulillah teman-teman meskipun tidak banyak tapi ya kita tidak bisa ma'ian seperti biasanya tapi alhamdulillah tetap ada yang datang dan nanti kita online kan. Ya. Nah sekarang kita dengarkan bersama yang terakhir dari review kita ini dari Habib Anies Ba'asin. Beliau orang yang sangat mencintai Jawa dan Pulau Jawa dalam arti Nusantara maupun ya termasuk Madura ya Jawa ya Pak ya? Jawa. Jadi Madura itu ya Jawa. Jawa dalam arti peradaban. Termasuk kalau Anda ke Myanmar, Anda ke Thailand, Anda ke Kamboja terutama itu ora ana bedane karo Jawa. Ning Filipin wae aku nang desa-desa ki ya padha wae karo ning jenenge wae beda. Nek ning kene jenenge Tukiyem, ning kono jenenge Delos Reyes apa Veronica apa ngono kuwi. Nek perilakunya barang-barangnya pasar iki padha persis. Padha persis kalau di tempat kita gitu. Oke.
Teman-teman sekalian tepuk tangan semua, kita mohon Habib Anis. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum ngomong tentang muatannya, saya membaca teater atau puisi ya. Artinya saya lebih membaca sebagai momen poetik ya. Jadi lebih ke puisi-puisi suasana. Jadi kemudian saya tangkap itu saja. Jadi artinya bahkan saya tadi mengatakan sama Cak Nun, ini kok semacam ruwatan gitu. Jadi ada sesuatu yang ingin disampaikan berkaitan dengan tematik, karena ceritanya kan kalau Anda lihat tadi kan kayak terpisah-pisah gitu. Tapi dia terhubung. Dan ini teknis dulu ya, sebelum teknis. Tadi yang pertama ketika pakai lampu itu bahkan di bawah yang kedua yang tidak pakai lampu. Permainannya, temponya, ritmenya, termasuk aktingnya. Aktingnya yang kedua itu lebih kuat. Bagong juga si Seteng tadi. Bagong kemudian Petro enggak. Bagong sama Gareng itu lebih, yang pertama lemah banget itu. Saya melihat kok sehingga kalah jauh ketika Joko Kamto keluar itu kelihatan ada lag yang gap yang jauh banget gitu. Tapi yang kedua agak berimbang. Agak muncul tadi yang dilihat oleh bahwa Bagong sama kurang muncul tadi, udah muncul karena naskahnya saya baca deh. Muncul itu, dan itu kan sebenarnya memang di naskah saya baca hanya kayak memotong untuk semacam potongan-potongan pendek untuk senggaan kalau Jawa itu. Nyenggai dialog yang ingin disampaikan sebenarnya. Secara keseluruhan memang suasananya lebih hidup di kedua, bukan yang di pertama. Saya nggak tahu apa problemnya, tapi yang kedua hidup. Hampir semuanya itu. Sehingga ritme pementasan dari awal sampai akhir itu kelihatan. Kalau pertama tadi kelihatan naik turun gitu. Itu yang pertama, jadi itu teknis saja. Yang kedua bahwa saya tertarik sebenarnya, ini kan plesetan dari sedulur papat limo pancer. Petruk papat limo sableng. Saya mau agak keluar dari konteks ini, tapi nanti kembali ke situ. Sableng itu kalau dipakai ini kan majdub. Majdub itu orang yang ditarik Allah. Jadi orang yang ditarik oleh Allah tanpa proses syar'i kalau pakai bahasanya Ibnu Athaillah. Jadi dia ya pasti ada sesuatu di masa lampau sehingga dia ditarik. Nah, kenapa kok di Jawa ada sedulur papat limo pancer? Faktanya semua kejadian itu kan 4 dari 4 sisi yang bisa Anda kembangkan jadi 8 sisi, 36, 16, 36, 32, 64 terus. Artinya sisi ini akan berkembang, tapi pancernya satu. Faktasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kamu pada tali Allah keseluruhan. Tali itu yang di dalam semua realitas ini, tali itu yang harus jadi pancer utama. Sableng itu tertariknya ke sana. Nah, problem peradaban ini, orang terpecah-pecah dalam pecahan 4 yang kemudian mecah jadi miliatan tadi, dan masing-masing bersikukuh di situ. Padahal Al-Quran itu menyebut semuanya apa, Pak Muzamil? Ayat. Ayat itu apa? Ayat itu bukan fakta. Ayat itu petunjuk. Penunjuk. Penunjuk Allah bisa menunjukkan dengan semut, bisa menunjukkan dengan angin, bisa menunjukkan dengan apa-apa. Artinya apa? Bukan kalimat itu yang dipegang. Kalau Anda ke Jakarta kalau Anda ribut dengan tulisan Jakarta 100 kilo misalnya ya, Anda tidak akan sampai Jakarta. Tapi ribut di tulisan Jakarta 100 kilo. Dia mempersoalkan di situ, mempersoalkan di ungkapan-ungkapan, di bahasa. Ketika orang di dalam situasi sadar bahwa ada pancer dari 4 tadi atau miliatan tadi, maka dia akan menangkap apa yang dikatakan orang lain, bukan apa ucapannya, apa arahnya. Kalau demikian, maka tidak akan ada persoalan yang sekarang terjadi.
Karena orang saling percaya. Anda dibohongi orang pun, meskipun secara kalimat Anda dibohongi, Anda diserang secara kalimat, tapi Anda percaya bahwa di balik itu ada Allah nanti yang menggarap. Ketika itu terjadi, maka persoalan-persoalan antar manusia nggak akan ada masalah, karena ada yang kalau dalam Islam disebut amanah. Amanah kan kata lain dari iman juga kan, satu akar. Jadi ada kepercayaan pada orang lain. Kenapa percaya pada orang lain? Karena ada 5 pancar di dalam setiap orang. Ada Allah di setiap orang. Jadi kalau ini tadi didemonstrasikan, saya melihatnya situasi puitik yang disebut oleh Mas Budi tadi, bahwa kalau kita masuk ke level keduanya, lapis keduanya, ada bahwa antara langit bumi satu, antara Tuhan manusia satu, dan seterusnya itu tadi. Tapi tadi yang kedua terutama, momen puitiknya hidup banget. Musik, tarian, dan lain sebagainya, itu satu kesatuan dalam konteks ini. Walaupun kalau tadi keliaran tidak, ya memang keliaran di Punokawan kadang-kadang memang goro-goro itu ya, atau Ponokawan. Tapi muncul di situ. Jadi ini yang pertama, artinya tentang substansinya. Tentang yang kedua tadi, Pak Muzamil, tentang Jawa. Saya heran. Tidak pernah di Eropa, Mas Budi, atau di Amerika atau di Australia, orang ngomong ada antara ajaran baru dengan ajaran tradisional. Tidak pernah diomongkan. Tapi di Iran, waktu Shah Iran, orang digema-gemakan kehebatan waktu itu zaman Shah Reza yang dulu. Zaman masa lampaunya Iran sebelum Islam. Ketika Irak, orang masa lampaunya dihadapkan antara sebelum Islam dengan Islam. Selalu terjadi. Di Indonesia dihadapkan peradaban sebelum Islam dengan Islam. Itu baru itu. Yang saya baca dari sejarah, itu baru abad 19. Sebelumnya tidak pernah ada. Artinya tumbuh ketemu tutup di semua peradaban. Tahun 50-an itu, PBB, UNESCO itu mengeluarkan buku yang isinya dari banyak ahli, judulnya Islam Unity in Diversity. Islam itu Bhinneka Tunggal Ika. Dan di situ dari Sugaram, sekarang itu dihadap-hadapkan. Problem-problem semacam ini yang membuat kita terbelah-belah, terpecah-pecah. Kemudian jadi politik. Kalau Anda Jawa bukan Islam, kalau Anda Islam enggak Jawa. Kayak gitu. Itu sangat tidak bermutu, karena secara ilmiah, kalau jujur, secara akademis enggak bisa dipertanggungjawabkan kecuali secara politis. Jadi teman-teman, ini yang sangat penting di dalam bahwa itu tidak akan muncul ketika orang berada saling percaya dan ada berpegangan pada pancer, pada tali Allah. 5 pancer. Jadi kebetulan sekali ketika pancernya itu sableng. Sableng itu majdub, kalau ini enggak salah ya, Cak. Sableng itu bahasa lain jadi majdub. Jadi, dan kalau Ibnu Athaillah menyebut, Ibnu Arabi juga menyebut, Kanjeng Nabi itu pewahyuannya majdub, karena tidak belajar. Nabi Musa itu belajar, Nabi Isa itu belajar, nabi-nabi lain itu belajar. Jadi ada guru-gurunya. Nabi Muhammad itu termasuk yang jenis yang majdub. Jadi ditarik oleh Allah langsung. Jadi, tapi yang saya katakan di sini, persoalan terbesar peradaban ini yang disebut Cak Nun tadi akan hancur dan tidak bisa dibetulkan. Manusia dibuat saling tidak percaya satu sama lain. Kenapa? Karena manusia pancernya dirinya, bukan Allah. Kalau pancernya dirinya, maka dia akan terpecah-pecah. Karena tidak melihat Tuhan di tempat yang lain. Jadi mungkin pelajaran paling penting itu, dan ini saya sudah baca naskahnya yang kedua, naskahnya Paduka Petruk dan Sunan Sableng itu. Itu kalau kita baca dalam konteks itu, pentas ini dan yang naskah yang lebih dahulu, itu bahwa hanya mungkin
terhindar dari bencana ketika sesuatu digarap sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di kehendak Tuhan itu digambarkan bencana atau tidak itu di yang Sunan Sableng. Paduka Petruk dan Sunan Sableng. Jadi kalau ini tidak membuat manusia mengoreksi dirinya sendiri, bercermin pada dirinya sendiri, maka kita nggak akan punya harapan lagi. Setiap manusia nggak akan punya harapan lagi. Hanya satu yang kita harapkan. Karena COVID ini menjelaskan bahwa manusia dipisah-pisahkan. Udah ini kalau orang sepuh-sepuh mengatakan ini tanda zaman. Bahwa manusia selama ini terasing satu sama lain. Maka dipertegas keterasingan itu lewat COVID oleh Allah. Jadi dalam konteks ini, kontekstualitas naskah ini justru mengembalikan kalau Anda tidak ingin teralienasi, kalau istilah sekarang, terasingkan dari orang lain, maka anggap ada limo pancer, ada Allah. Dan itu ada di semua lini, di semua hubungan sosial Anda. Maka Anda akan percaya pada siapapun, meskipun orang yang Anda percaya semacam jemek misalnya. Selalu ada sesuatu di baliknya. Selalu ada, tadi di awal saya katakan, orang menipu Anda secara fisik kalimat mungkin menipu Anda, tapi Anda tahu bahwa ada Allah yang bergerak. Ini yang hilang dari peradaban kita. Ashabul Kahfi itu pertunjukan bagaimana Allah, tanpa kita pun sejarah berubah. Tanpa manusia, tanpa Ashabul Kahfi tadi sejarah berubah. Tapi bukan berarti kita tidak bergerak. Artinya geraknya tetap limo pancer. Mungkin itu. Monggo, Cak. Sangat bagus, Bib. Berbagai macam dimensi beliau uraikan, dan sebelum kita akhiri saya respon beberapa hal. Jadi pertama, manunggaling kawulan Gusti itu selama ini kita tafsirkan begini, Mas Budi. Selama ini kan ada manipulasi di abad pertengahan Eropa, termasuk di Jawa dan di Timur ya. Ada manipulasi manunggaling kawulan Gusti itu sebenarnya pengetahuan sudah lama, tetapi direkrut oleh raja-raja dan penguasa-penguasa. Jadi kalau penguasa misalnya kerajaan Inggris atau Perancis atau mana itu kan ngakune sing dadekke aku raja iki Gusti Allah, kowe rasah nglawan aku kan begitu. Demikian juga di Jawa kan begitu, di Timur kan begitu juga. Nah, di sini kita tafsirkan yang namanya manunggaling kawulan Gusti itu adalah bahwa Allah itu manunggal ke siapapun saja. Sehingga kalau Anda presiden, Anda harap tahu bahwa rakyatmu itu juga ada Tuhan di dalamnya. Kalau engkau menyakiti rakyatmu, maka berarti engkau menyakiti Tuhan. Demikian juga rakyat kepada presidennya atau suami kepada istrinya dan seterusnya. Jadi manunggaling kawulan Gusti itu kita maknai bahwa kowe nglarani sapa-sapa ya kowe nglarani Gusti Allah. Nah, itu yang sama sekali hilang sekarang, sama sekali hilang. Maka sekarang kalau kita seret ke sedulur papat lima pancer, iki ora kudu wong papat terus ono pancere siji, ora. Itu adalah seperti Habib Anis bilang, itu 4 itu bisa 8, bisa 16, bisa 32, bisa berapa saja, tapi tetap pancernya satu. Jadi misalnya Pak Muzamil. Pak Muzamil itu kan minimum ada 4. Atau Pak Joko Kamto. Pak Joko Kamto ada 4. Satu Joko Kamto bojone sopo, Pak Joko Kamto anggota Kiai Kanjeng, Pak Joko Kamto aktor teater, Pak Joko Kamto siapa-siapa, kan itu minimum ada 4. Jadi fungsi sosial manusia itu minimum ada 4. Yo Pak RT, yo Bapak rumah tangga, yo tonggone sopo-sopo dan seterusnya. Jadi sebenarnya 4 itu kan sanepan wae, jane kuwi iso pira wae. Jadi setiap manusia itu kan terdiri dari banyak fungsi dan eksistensi, tetapi tetap pancere siji. Nah pancer satu ini yang sekarang dihilangkan. Karena kita sangat meremehkan Tuhan. Jadi saya tidak melihat bahwa kita akan selamat sebagai bangsa dan sebagai umat manusia di dunia. Kita akan sampai, makanya saya sudah menyarankan dialog antara Jokowi dengan Habib Rizik, tapi kan ditolak karena sopo sira sopo ingsun kalau istilah saya. Sopo kowe njadak dialog karo aku wong kowe nglanggar hukum kok.
wong kowe zalim kok sak piturute kan gitu. Nah Rasulullah di dalam perjanjian ketika peperangan misalnya Hudaybiyah itu kan Rasulullah tidak pernah berpikir sopo kowe kok ngejak omong-omong karo aku. Kan Rasulullah tidak memakai sopo sira sopo ingsun. Rasulullah itu nabi yang luar biasa, kekasih Allah nomor 1, bahkan makhluk pertama di alam sebelum alam semesta, tapi mau berdialog dengan orang kafir toh. Nah itu tidak kita pakai. Sekarang ini gengsi-gengsian karena manusia sudah berpisah satu sama lain dan tidak saling percaya satu sama lain. Maka Allah menurut Habib Anis ngasih Covid untuk menegaskan kowe iki tak jak bareng-bareng. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Itu dialektika yang hakiki dalam hidup manusia tapi tidak pernah kita perhatikan. Dan itu pun lebih dari itu Pak. Menurut saya keterpecahan manusia ini tidak hanya keterpecahan antar orang, antar kelompok, tapi keterpecahan dirinya sendiri. Jadi diri kita sudah terkeping-keping. Kita itu sudah terkeping-keping, hati kita sendiri, pikiran kita sendiri, niat kita sendiri, perilaku kita sendiri. Jadi itu tidak terkait satu sama lain. Bahkan mungkin hatimu dan hatimu saja tidak menyatu kok. Tidak pakai karena kehilangan pancer tadi itu. Makanya pancer itu kan kita lambangkan dengan kayangan kalau di Jawa kuno kan gitu. Nah kayangan itu diperjelas oleh Islam, ada alamul mulki, alamul malakut dan alamul jabarut itu. Nah itu semua sebenarnya adalah alat untuk supaya kita menggiring diri kita masing-masing untuk supaya memusatkan diri pada pancer hidup kita masing-masing. Bahwa kalau engkau berbuat sesuatu, engkau mewakili Tuhan loh. Itu namanya khalifah ya Pak. Kue ngampleng wong, kue nyisil kue, berarti Gusti Allah sing nyisil loh kue. Ki jamaahnya lagi ngerti kalimat kata-kata nyisil gitu ya. Kue Gusti Allah loh sing nyisil berarti. Artinya kue merepresentasikan Tuhan nyisil kan gitu. Al nyisilu minal iman gitu. Kan itu dan seterusnya ya. Nah itu kan kesadaran sangat mudah sebenarnya Pak Muzamil ya. Sangat mudah kok itu. Artinya santri-santri sebenarnya di pesantren kan sebenarnya nomor 1 diajari itu ya. Bukan diajari pengetahuan. Karena yang menghancurkan manusia ini adalah ilmunya sendiri, pengetahuannya sendiri yang semakin lama semakin terbatas dan semakin buta. Terhadap Covid saja buta kok kita. Gitu. Jadi kita menangani Covid itu juga tidak dengan kelengkapan ilmu. Jadi ilmu dok itu juga harus ditemani oleh iman. Sekarang ilmunya itu sendiri juga sudah tidak bisa berdiri sendiri. Tidak minta ditemani iman, tawakal, takwa. Ilmunya sendiri juga tidak bisa berdiri sendiri sehingga kita tidak bisa menangani masalah-masalah ini dengan kecanggihan ilmu atau keutuhan pengetahuan dan seterusnya gitu ya. Teman sekalian terima kasih atas kedatangannya. Mas Budi matur nuwun, Bib matur nuwun, sama Kiai Muzamil matur nuwun. Semuanya tadi dimensinya berbeda-beda. Tapi semuanya tadi merangsang saya dan kita semua berikan untuk ngincer ya, enteng-enteng ya, engko nek wis Covid entek kontrake ya, muga-muga ya. Entek kontrake kita akan pentas di Taman Budaya dengan majdhub. Majdhub itu maf'ulnya jadzab. Jadi kata jadzab itu nounnya apa? Kata bendanya ya. Kata benda abstrak ya. Majdhub itu orang yang dijadzabi. Dijadzab itu artinya oleh Allah diangkat ke satu level. Diangkat. Sehingga dia tidak bisa dipahami oleh level yang lain kan gitu. Nah itu yang dimaksud wali majdhub di situ. Nah drama kita ini nanti akan kita majdhubkan setelah Covid nanti. Tetapi kita tetap dengan bahasa-bahasa dan kemungkinan-kemungkinan untuk bisa dipahami. Dan teman-teman tadi kelemahannya dari drama tadi adalah karena tidak ada penonton yang benar-benar datang untuk menonton sebagaimana teater biasanya. Sehingga tidak ada dialektika, tidak ada feedback ya, tidak ada lemparan balik antara penonton dengan pemain gitu. Nah, itu enggak apa-apa. Makyan sendiri kan tidak bisa terlalu hidup seperti biasanya karena tidak ada dialektika antara jamaah dengan saya dan semua yang di panggung. Tapi tidak ada masalah, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mas Jujuk. Mana Mas Jujuk? Tepuk tangan untuk Mas Jujuk semuanya.
Bib, Mas Jujuk ini saya kenal sejak tahun 76-77 di Teater Dinasti. Beberapa bulan terakhir itu omongannya tasawuf terus. Omongannya jeru-jeru terus gitu. Apa jenenge gatel-gatel ke ati kabeh. Jadi saya sangat percaya bahwa tetap yang berkuasa itu Tuhan, tetap yang berkuasa itu Allah. Nah, bahwa manusia mau menghancurkan diri, monggo. Kita akan masuk ke Armageddon, kita akan masuk ke perang Ahzab. Kapan-kapan Pak Muzamil bulan depan tolong jelaskan apa itu perang Ahzab. Harbul Ahzab itu ya, jadi itu perang akhir zaman. Sehingga kemarin ketika saya menyarankan untuk dialog terus tidak diterima itu, ya sisan wae nek wani kono geluto, perang wae. Dan jangan disangka itu masalah hukum tok, itu masalah hukum sebagai akibat dari masalah politik yang menjadi akibat dari masalah ideologi menjadi akibat dari masalah yang lebih mendasar, yaitu akidah, agama dan seterusnya. Terus berkaitan dengan gengsi, berkaitan dengan ketokohan, berkaitan dengan macam-macam, sehingga sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk perang Ahzab sekarang ini. Armageddon kalau bahasa Latinnya ya. Gitu. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kedatangannya Bib Anis, Pak Yai Muzamil, Mas Budi Sarjono. Kita terbitkan terus Sabana, wong atase kahanan kaya ngene tetep nggawe teater kan lumayan. Timbangane kowe bengi iki mendekam di sel Kapolda Metro Jaya ya toh, kan mending kowe main teater gulung-gulung ra masalah kan timbangane kowe sing. Jadi ini juga sebuah pilihan bahwa kita itu hidup itu kan ya kudu angon rasa, kudu among kahanan sak piturute sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang akhirnya merepotkan diri kita sendiri. Nah, alhamdulillah serepot-repotnya kita sekarang ini kan tidak serepot kalau kita salah langkah. Oke, sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan semua untuk teman-teman Perdikan. Kita akhiri, aku njaluk satu nomor Kiai Kanjeng terakhir, hasbunallah we. Kita akhiri dengan hasbunallah bersama-sama supaya semuanya yang hadir ini, Pak Muzamil, ini termasuk amal soleh enggak Pak Muzamil? Pak Muzamil tahu. Ini termasuk amal soleh enggak? Amal soleh. Karena niatnya tadi sudah kita tata bahwa niatnya itu nomor satu mensyukuri rahmat Allah. Betul ya. Dikasih suara, dikasih badan, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih otak, dikasih hati dan seterusnya. Terus kita merayakan nikmat Allah itu, tahadus bin nikmah dengan teater tadi itu. Dan semua yang Anda datang sini kan juga karena Anda menikmati rahmat Allah kepada hidup Anda, sehingga insya Allah Tuhan akan membalasnya dengan berkah dan keselamatan. Amin. Jadi insya Allah kowe soalnya COVID ini ora bab sanitizer, ora bab tadailer, ora bab jaga jarak. Kowe tetep urusannya Gusti Allah karep ora. Jadi ranking pertama menurut saya tetap tawakal. Nomor 2 baru protokol kesehatan. Meskipun tawakal ini tidak bisa kamu andalkan sendirian, tetap kamu penuhi protokol kesehatan, tapi tetap bertawakal karena kue nganggo APD, nganggo masker kaya apa wae nek arep kena tetap kena. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, saya doakan Anda semua yang hadir ini oleh Allah dilindungi, keluargamu tetap diberi rezeki oleh Allah, nyambut gawe ya tetap lancar saiso-isone ya toh. Amin ya rabbal alamin. Dan syukur oleh Allah dikirimkan malaikat Jibril untuk menyediakan buah-buahan dan makanan sebagaimana yang terjadi pada ibunya Nabi Isa alaihissalam, yaitu Siti Maryam. Yang makannya itu betul-betul dikirimi, gosennya itu, GoFoodnya itu adalah malaikat Jibril langsung. Nah tak dongake engko moro-moro kowe tekan ngomah wis ana panganan, lah kuwi berarti kuwi malaikat Jibril teko nang omahmu. Kan gitu, amin ya rabbal alamin. Dan wong percaya ndak pakai biaya, mbak udah percaya aja. Udahlah gitulah, ikhlas aja lah sama Allah itu kan, supaya jadi pancermu gitu ya. Oke, monggo Kiai Kanjeng, bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan Tuhan memberi kegembiraan bagi hidup Anda dan sekeluarga. Mudah-mudahan Tuhan memberi cahaya terang, memberikan pagi hari yang baru, memberikan kecerahan, memberikan harapan-harapan yang baru dan bukti-bukti dari kasih sayangnya di rumah Anda masing-masing. Untuk semuanya perdikan maupun para jamaah ma'iyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.